sekalian, Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran mempersembahkan sebuah alih wahana sebagai bagian dari mata kuliah sastra bandingan. Kami mempersembahkan sebuah alih wahana dari cerpen Kisah dan Pedoman karya Dea Anugrah. Narator diperankan oleh Yulfani Sania. Pedagang diperankan oleh Fajar Hanif. Pemuda diperankan oleh Ananda Bintang. Penata musik Azka Ali Hamzah. Selamat mendengarkan. Ia mendengar kisah itu dari seorang pedagang karpet, 14 tahun sebelum ia mengubahnya menjadi pedoman. Si pedagang, dalam perjalanan wisata menuju suatu tempat di Suriah, singgah di dusun tempat dia tinggal untuk membeli kismis dan beristirahat. Alih-alih menasihatinya agar bekerja lebih giat dan tidak menyia-nyiakan waktu sekadar untuk berhayal macam-macam, si pedagang malah menuturkan sebuah cerita. Kau tahu, terlepas dari niat baik para pengarang atau juru dongeng sewaktu mereka berkisah, entah untuk menghibur atau memberi pelajaran moral, bagi telinga yang terhubung ke benak jenis tertentu, cerita dapat terpiyu menjadi gagasan besar. Dan beginilah kisah yang dituturkan oleh pedagang karpet itu. Di suatu dusun di tepi Laut Merah, tinggallah sekelompok keturunan Yakub. Kaum lelakinya bekerja sebagai nelayan, dan kaum perempuannya tentu saja menyokong dari garis belakang sebagai penjamin keberadaan nelayan-nelayan baru. Segenap warga memuliakan hari Sabat secara turun-temurun, sejak masa yang bahkan tak dapat diingat oleh orang-orang tertua di antara mereka. Begini ceritanya. Suatu malam, salah seorang penduduk dusun itu memutuskan untuk buang hajat di pantai dan segera menjadikan kegiatan itu sebagai kebiasaan barunya. Secara tak terduga, kegiatan itu menimbulkan perkara gawat. Dan ketika ia dimintai penjelasan, ia hanya menggeleng dan menggeleng dan tidak mengeluarkan apapun dari kerongkongannya selain erangan yang terdengar dungu. Wah, itu akal-akalan takdir para ekstensik aja. Halah, pasti si pelaku mengakui juga bahwa dia berat menikmati percikan ombak dan sapuan angin laut pada bokongnya. Tetapi yang penting dari kejadian tersebut bukanlah takdir atau bokong siapa-siapa, melainkan sepasang batu putih besar yang secara bergantian dijadikan tempat berjongkok oleh si pelaku dalam melancarkan perbuatannya. Di antara kedua batu putih itu, ikan-ikan dari berbagai jenis yang seluruhnya dapat dimakan berkumpul dalam jumlah besar. Mula-mula si pembuang hajat mengira mereka datang berbondong-bondong untuk menyantap kirimannya. Namun setelah 5 atau 6 gelondong tenggelam tanpa menarik sedikit pun perhatian para ikan, ia berhenti tertawa dan ia mengetahui gerombolan ikan hanya datang ke tempat itu sewaktu malam ketika langit gelap dan semua nelayan tertidur di rumah masing-masing. Pertanyaannya, manakah syarat penentu berkumpulnya ikan-ikan? Kegelapan malam atau ketiadaan para nelayan? Ketika pertanyaan itu terjawab, dusun kecil di tepi Laut Merah itu terbelah. Kelompok pertama ingin menangkap ikan di hari Sabat pada waktu malam,
sedangkan kelompok kedua melarang kelompok pertama melancarkan kehendak mereka. "Bayangkan keuntungan yang akan kita peroleh," ujar kelompok pertama. "Bayangkan azab yang bakal ditumpahkan Tuhan," kata yang lain. Kedua kelompok itu akhirnya sepakat untuk tidak sepakat. Mereka membagi dusun tersebut menjadi dua, wilayah orang beriman dan wilayah orang-orang bebal. Lewat 3 tahun, meski tidak kembali hidup bersama, warga kedua kawasan itu kembali berhubungan. Lambat laun, mereka pun berhenti menggunakan sebutan yang merendahkan terhadap tempat tinggal satu sama lain. Dalam tahun-tahun yang damai, kedua dusun tersebut berkembang menjadi sepasang desa besar, lalu sepasang kota pelabuhan, dan kemudian sepasang kota pelabuhan yang ramai. Dari caranya mencantilkan jeda penghabisan, jelaslah bahwa pedagang karpet itu baru akan menggelontorkan mutu kebijaksanaan yang sesungguhnya. Kota apakah yang engkau ceritakan itu, Tuan Pedagang? Sekitar 7 abad silam, gempa besar mengguncang tanah dan membuat kedua kota itu meranggas. Para penghuninya berguguran dan berpencar ke berbagai penjuru bagaikan daun-daun kering. Tapi kita bisa menemukan kedua kota itu dimanapun, anakku. Di Kening dan di mana-mana. Setelah itu, sekonyong-konyong ia terkena serangan epilepsi. Sesaat sebelum menggelepar di lantai kedai dan membuat teman bicaranya mati terkejut, kata-kata tersebut bergaung dalam tempurung kepalanya bagi bunyi tabah raksasa yang ditabuh bertalu-talu. Setelah siuman, ia segera tahu bahwa teman bicaranya telah diangkut oleh sejumlah pengunjung kedai yang tak begitu mabuk untuk dikebumikan bersama sekantung kismis, rencana plesir, serta kemungkinan tafsir lain atas kisah tersebut. Kelak, tepatnya 14 tahun kemudian, ia mengubah kisah yang didengarnya dari seorang pedagang karpet menjadi pedoman. Dan pedoman itu, kau tahu, membuat orang-orang mengompol dalam keadaan terjaga. Begitulah kisah dari naskah dan pedoman. Terima kasih sudah mendengarkan.